Halo guys, selamat bergabung kembali di channel Official Gun ini. Kali ini kita akan membahas film Battle Road The Heaven Season 5. Di season ini menceritakan bagaimana sepak terjang Xiaoyan di Akademi Jianan untuk meningkatkan ranahnya demi untuk membalaskan dendamnya kepada ketua sekte mistik. Di awal film, diperlihatkan bagaimana Xiaoyan dan para tetua yang berusaha menyegel sebuah monster ular api. Kejar-kejaran pun terus terjadi. 小燕，赶紧离开这儿，小心后面！ Dan saat semua mengira ini telah berhasil, tiba-tiba Xiaoyan kembali diserang oleh sang monster dan kembali jatuh ke jurang. Tidak disangka, awalnya pemburu tapi berakhir menjadi mangsa. Dia pun meminta maaf kepada gurunya karena tidak bisa membalaskan dendamnya untuk membunuh Han Feng. Han Feng adalah murid Yalu yang berkhianat, dan monster tadi itu pun berhasil melahap Xiaoyan, ditambah monster itu berhasil disegel. Scene tersebut merupakan sedikit cuplikan film yang bakal terjadi di season 5 ini. Film dimulai dengan Lin Ying yang melaporkan kepada Sun Er akan semua yang telah terjadi kepada Xiaoyan. Menurut Sun Er, sekte Mystic Cloud sudah mengambil keputusan yang salah besar. Melihat Xiaoyan bahkan didukung oleh Ratu Medusa yang terkenal sangat kuat, Lin Ying bahkan yakin di masa depan para ketua sekte juga tidak bakal berani meremehkan Xiaoyan. Dengan catatan, Xiaoyan diberikan waktu untuk berkembang. Seberapa lama waktu yang dibutuhkan, Sun Er tetap akan menunggu sampai Xiaoyan mencapai puncak praktisi. Sehingga Xiaoyan itu harus lebih kuat secepatnya karena ketika dia bersama Sun Er, maka rintangannya akan lebih sulit. Itu bakal menghadang mereka di masa depan. Seperti yang sudah diketahui bahwa Sun Er memiliki status identitas yang luar biasa. Lin Ying kembali melaporkan jika Xiaoyan tidak lama lagi akan sampai ke Akademi Jianan. Oleh karena itu, Sun Er ingin agar Lin Ying menetap dekat dengan akademinya, jadi dia bisa terus mengawasi Xiaoyan sekaligus beristirahat. Sementara itu, muncul seorang pria bernama Baisan. Dia berusaha mengajak Sun Er berbicara, namun Sun Er tidak menggubrisnya. Lalu datanglah guru Rolin yang memberitahukan kalau kompetisi promosi akademi itu bakal dibuka sekitar setengah bulan lagi. Padahal tahun lalu Sun Er itu bisa masuk, tetapi ia sengaja mengundurkan diri demi Xiaoyan agar ia bisa masuk barengan bersama Xiaoyan. Guru Rolin tentu saja kesal dengan Xiaoyan karena Xiaoyan tidak masuk selama 2 tahun dan membuat dirinya cukup kesulitan. Sun Er pun terus meredam emosinya dengan meyakinkan kehebatan Xiaoyan selama ini. Sementara Baisan yang mendengar nama Xiaoyan disebut terus-menerus, akhirnya ia pun dibakar panas api cemburu dan akan membalaskan dendamnya ini. Karena ia juga salah satu pria yang juga sangat menyukai Sun Er. Sementara di sisi lain, Xiaoyan yang sedang terbang disuruh oleh gurunya untuk menyembunyikan sayap ungunya. Karena tempat mereka sekarang ini merupakan domain Black Corner di mana dekat kota Black Mark dan dikenal sebagai tempat yang sangat kacau. Jika sampai ada orang yang melihat sayap Xiaoyan yang merupakan langka, bisa-bisa ia diburu hingga tewas. Tiba-tiba Xiaoyan pun langsung dipanah dari kejauhan. Xiaoyan yang hanya ingin lewat malah diserang. Tentu ia merasa kesal dan ternyata di tempat itu memiliki aturan, di mana bagi siapapun orang yang ingin lewat harus membayar sebanyak 500 koin emas. Memilih tidak ingin membuat keributan, Xiaoyan pun membayarnya dengan sukarela. Dan ia pun dipersilahkan untuk masuk. 还挺热闹。 Xiaoyan pun memutuskan langkah utamanya sekarang yaitu mencari peta di sana agar tidak tersesat. Namun tiba-tiba ia melihat ada seseorang yang sedang dirampok. Akan tetapi sang guru menyuruhnya untuk tidak ikut terlibat dan memilih untuk pergi. Tapi tidak dengan para perampok itu. Mereka malah mengepung Xiaoyan dan meminta semua barangnya. Tentu saja Xiaoyan menolaknya dan membuat pertarungan di antara mereka pun terjadi. Tapi dengan mudahnya Xiaoyan pun membantai mereka semua. Domba orang yang diselamatkan itu pun terus berterima kasih kepada Xiaoyan.
Doma memperingatkan jika domain di sini itu sering terjadi yang namanya badai hitam dan bisa menyesatkan orang-orang. Doma juga tahu jika Soyan itu bakal pergi ke kota Blackmark untuk menghadiri pelelangan harta di sana. Jadi dia berencana untuk merekrut Soyan sebagai penjaganya dan pergi bersamanya ke kota Blackmark. Sang guru pun menyarankan untuk ikut dengannya saja, lagi pula tidak ada ruginya. Dan mereka pun akhirnya sepakat. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Doma menjelaskan bahwa tempat-tempat di domain Black Corner ini banyak sekali orang yang kuat. Apalagi kota Blackmark yang akan mereka hampiri itu dekat dengan Akademi Jianan, di mana di situ dikuasai oleh sekte kuno yang bernama Sekte 8 Gerbang. Dan ketuanya adalah Yuan Yi, masuk ke dalam peringkat 10 terkuat di daftar hitam. Jadi daftar hitam itu merupakan daftar orang-orang terkuat di domain Black Corner ini. Untuk peringkat pertama dan kedua itu masih misterius, tidak diketahui siapa orangnya. Sedangkan peringkat ketiga adalah orang yang sangat kuat berada di puncak Blue Emperor. Ditambah hebat juga dalam membuat pil dan dipanggil juga sebagai Kaisar Pil. Siapakah orang itu? Ternyata orang itu adalah Han Feng. Sontak sang guru pun langsung bereaksi terdiam. Seperti yang sudah diketahui, Han Feng itu adalah muridnya Yalo yang berkhianat dulunya. Sepertinya sudah merupakan takdir bagi mereka untuk bertemu lagi. Tapi tiba-tiba badai hitam pun muncul yang membuat mereka secepatnya bertahan dari badai raksasa itu. Xiuyan secepatnya menolong Doma. Sementara sang guru memperingati untuk bersembunyi secepatnya karena bakal ada seseorang yang datang. Salah seorang yang hanya mempunyai tubuh jiwa dihampiri oleh badai hitam itu. Apalagi si tubuh jiwa itu masih di ranah Dow Spirit atau masih rendah. Di sini sang badai hitam membawa senjata semacam sabit seperti dewa kematian. Si tubuh jiwa yang tidak mau menyerah pun memilih untuk bertarung sehingga pertarungan pun terjadi. Sang tubuh jiwa yang terus-menerus mencoba kabur pun akhirnya tertangkap. Dia yang diikat dengan rantai sabitnya tidak bisa kabur lagi. Sang badai hitam pun berkata, tidak peduli sekuat apapun dia di kehidupan ini, asalkan menjadi tubuh jiwa, maka hanya akan menjadi makanan bagi aula jiwanya. Dan jiwa orang itu pun dia serap habis. Sang badai hitam yang menyadari akan kehadiran Soyan pun menghampirinya. Tapi sang badai hitam yang melihat Soyan bukanlah tubuh jiwa, ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Dan hal itu membuat Soyan kebingungan. Perjalanan pun kembali dilanjutkan, dan anehnya saat kemunculan sang badai hitam itu, gurunya tidak berbicara sama sekali. Gurunya pun akhirnya keluar dari cincin dan menjelaskan kalau sebenarnya ada beberapa hal yang akan dikatakan ketika Soyan sudah cukup kuat nanti. Tapi rencana awal si Yalo itu sudah hancur, dan kekuatan serta pengaruh mereka ini sudah jauh lebih kuat dari sekte Mystic Cloud. Bahkan gurunya sendiri mengaku tidak kuasa melawan mereka. Tapi Xiuyan sadar kalau semua hal yang dimiliki olehnya sekarang itu adalah pemberian sang guru. Jadi sebagai murid, Xiuyan menetapkan dirinya untuk mengetahui akan kekuatan musuh yang disebutkan oleh sang guru yang membuat gurunya itu begitu khawatir. Yalo pun sangat bangga dan mengatakan kalau dia tidak pernah salah menilai Xiuyan. Di sini terungkap juga nama asli dari Yalo adalah Yao Chen. Dia juga mengingatkan soal praktisi kuat di benua Doki yang bagaikan awan. Dan ternyata aula jiwa itu adalah salah satunya. Dia sangat kuat dan misterius, bahkan bisa mencegah kematian fisik seperti halnya dengan Yalo dan memiliki jiwa aneh yang kuat semasa hidup mereka. Dulunya Yalo berhasil lolos dari kepungan mereka dengan cara bersembunyi di cincin hitam tersebut. Jadi Yalo sekarang itu hanya ingin bangkit secepatnya agar bisa kabur dari pencarian aula jiwa. Sehingga Yalo hanya bisa bergantung kepada Xiuyan sekarang. Dan jika ia muncul saat itu, maka pasti akan disadari oleh para musuh dan bakal diincar dan dijerat untuk diserap jiwanya. Sehingga satu-satunya cara adalah dengan kekuatan yang semakin kuat. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai ke kota Blackmark.
terlihat orang-orang dari sekte darah yang sepertinya arogan serta mengusir semua orang yang berada di hadapan mereka. Dan sepertinya ini bakal jadi musuh baru bagi Xiaoyan. Kemudian Doma menjelaskan jika domain Black Corner ini adalah tempat yang tanpa hukum, dibangun di luar Akademi Jianan. Jadi tidak heran kekacauan itu terus terjadi, ditambah pembantaian di mana-mana. Tidak hanya itu, banyak keterampilan bela diri langka dan harta yang berkumpul di kota ini menarik sebagian besar pesaing praktisi kuat untuk bersaing mendapatkan itu semua. Sementara di kota Black Mark merupakan kota di mana kemakmuran dan kekacauan itu saling bercampur. Jadi, orang kaya, orang miskin, dan para pembandai sekalipun semuanya berkumpul di sini. Kemudian Xiaoyan pun pergi ke kota obat yang menjual banyak sekali obat langka. Tapi sayangnya, ia harus mengurungkan niatnya dengan putus asa karena obat-obat yang dijual di sana begitu mahal. Namun, dibantu dengan bimbingan Yalo, Xiaoyan akhirnya bisa memurnikan pil hijau agar bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Tapi sayangnya, ketika memurnikan pil hijau itu, tungku obatnya harus hancur sehingga satu-satunya harapan Xiaoyan yaitu hanya menjual pil ini dengan harga yang mahal. Selain itu, Yalo memperingatkan jika Xiaoyan ingin mendapatkan Fallen Heart Flame maka dia harus melahap Green Lotus Core Flame dan menyiapkan pil roh bumi yaitu pil tingkat 6. Yalo pun menyuruh Xiaoyan untuk menyiapkan 4 bahan yaitu jamur inti api bumi, buah air api kumis naga, rotan surgawi kayu hijau, dan inti iblis atribut air tingkat 6. 谁能走一步看一步了？ 6阶水属性物。 Tentu saja Xiaoyan itu terkejut karena inti iblis tingkat 6 itu hanya bisa didapatkan dengan melawan binatang yang setingkat dengan Do Emperor. Jadi sama saja dengan cari mati. Kebetulan juga lelang di kota Black Mark ini akan diselenggarakan langsung oleh Sekte 8 Gerbang. Sekte itu dikenal juga sebagai penguasa wilayah tersebut. Perhatikan jika Xiaoyan harus benar-benar berhati-hati. Bahkan para penjaga di sana itu sudah berada di ranah Dou Spirit. Sebelum masuk, mata semua orang terpaku kepada Sekte Darah yang mengusir semua orang yang ada di hadapannya. Sang tuan muda dari Sekte Darah bernama Fan Ling, ia berada di ranah Dou Spirit. Hal itu membuat Xiaoyan sadar jika di domain Black Corner ini sangat banyak praktisi kuat yang bersembunyi. 谁敢在这里动他？那人就是血宗的首宗主犯，果然是草民。 Namun, orang-orang di sana juga merasakan keanehan karena mereka tahu Sekte 8 Gerbang dan Sekte Darah itu bermusuhan satu sama lain. Namun, orang-orang Sekte Darah itu begitu berani datang untuk mengikuti pelelangan. Tentu saja mereka tidak perlu takut karena ayahnya Fan Ling merupakan orang terkuat kelima di dalam daftar hitam. Membuat mereka yakin kalau Sekte Darah itu lebih kuat daripada Sekte 8 Gerbang. Bahkan, salah satu wanita yang tidak sengaja jatuh di hadapan Fan Ling harus memohon agar hidupnya diampuni. 小心点。 Karena dengan hal yang sepele begitu, seseorang pun harus kehilangan nyawanya. Xiaoyan akhirnya masuk ke rumah lelang dan ia terpana akan keramaiannya yang mengalahkan rumah lelang Miter. 允昌米特尔家族拍卖会了。 Xiaoyan pun masuk ke ruangan juru penilai dan ingin menawarkan hartanya untuk dilelangkan. Namun, jika barangnya Xiaoyan yang tidak berharga 100.000 koin emas, maka tidak akan diterima. Sehingga Xiaoyan mengeluarkan pil roh hijaunya untuk dinilai. 往前放。 Sang juru nilai yang mencium pil itu merasakan godaan hati yang luar biasa dari aroma pil buatannya Xiaoyan tersebut. Lalu ia menyarankan untuk menjual kedua botol pilnya sekaligus. Namun, saat sang juru nilai mencium botol yang ketiga, dia sangat terkejut karena isinya yang merupakan pil roh hijau 3 pola yang tentunya itu sangat langka. Tidak hanya bisa membanyakan hambatan kultivasi, pil itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan sampai 3 bintang. Sang juru nilai begitu terpesona sampai kegirangan. Dari awalnya sangat sombong, sekarang berubah menjadi sangat ramah hingga menuangkan teh kepada Xiaoyan. Dalam hatinya sangat yakin kalau pemimpinnya bakal tertarik kepada Xiaoyan karena sangat jarang sekali ada alkemis bisa memurnikan pil roh hijau 3 pola di domain Black Corner ini.
Sang juru nilai pun menawarkan untuk yang pil roh hijau 3 pola di harga 700.000 koin emas, sedangkan untuk pil roh hijau 2 pola 300.000 koin emas untuk 2 botol. Singkat cerita, di tempat lelang sudah dipenuhi oleh para pembeli. Di sana ada Mo Erhan, Tetua King, dan tentunya tuan muda dari Sekte Darah yaitu Fan Ling. Tentu saja dengan kehadiran Sekte Darah itu menyebabkan pertanyaan di kepala mereka. Sementara Fan Ling terkejut karena Soyan duduk langsung di hadapannya, di mana ia merasa setiap melihat Soyan, dirinya itu merasakan perasaannya gelisah dan tidak nyaman. Fan Ling bahkan mengatakan bahwa ia pernah bertemu dengan Soyan. Namun seharusnya hanya api ekstrim saja yang bisa membuat Sekte Darah mereka itu ketakutan. Dan api ekstrim itu sangat langka ditemukan apalagi di domain Black Corner ini. Jadi mereka yakin jika Soyan itu bukanlah salah satu orang yang memiliki api ekstrim. Sang ayah pun berpesan kepada Fan Ling untuk mendapatkan semua harta yang ada di pelelangan kali ini. Bahkan jika harta itu jatuh ke tangan orang lain, maka mereka harus menggunakan cara kejam, yaitu dengan merebutnya. Pada akhirnya muncullah sang juru lelang yang akan memimpin jalannya pelelangan kali ini. Sehingga akhirnya secara resmi pelelangan pun dimulai. Barang pertama adalah pil roh hijau 2 pola milik Soyan. Tawaran harga pun terus dinaikkan membuat Soyan sedikit senang. Dengan mendapatkan banyak uang, maka bahan-bahan untuk membangkitkan gurunya itu bisa dibeli. Namun saat Fan Ling menawar dengan harga sangat tinggi, membuat semua orang terdiam. Namun tidak dengan Mo Erhan. Dia menawar 600.000 dengan alasan bahkan Black Skeleton itu membutuhkan barang sebagus itu. Bahkan Mo Erhan menawar hingga 1 juta koin emas. Namun tiba-tiba tetua Sekte Darah berteriak 1,5 juta, yang ternyata dia sudah dikendalikan oleh Mo Erhan. Sengaja menaikkan harga tinggi dan mengendalikan tetua Sekte Darah agar Sekte Darah itu rugi besar. Hal itu pun membuat Fan Ling sangat murka. 150万天生配的2文麒麟，这袁大头现在看着顺眼多了。 Dan selanjutnya untuk barang kedua yaitu pil roh hijau 3 pola. Tawar-menawar pun terus dilanjutkan sampai harganya pun begitu tinggi. Namun akhirnya yang mendapatkannya adalah Tetua King dari Mansion Ular Langit dengan harga 1,5 juta koin emas. 师傅150万配的。 Soyan pun teringat bahwa ia dulunya pernah melawan orang dari Mansion Ular Langit. Dan Soyan pun bertanya apakah wanita misterius itu bernama King Lin. Dan jika kalau ada kesempatan, Soyan akan pergi menemuinya. 抢了我的，倒是都得给我。 Sementara di sisi lain, orang-orang dari Sekte Darah tengah berada di tengah hutan. Sesaat kemudian, juga muncul seorang tua yang juga sebagai ayahnya Fan Ling alias ketua Sekte Darah. Di sini kelihatannya mereka bakal menjalankan sebuah rencana. Kembali ke rumah lelang, barang lelang selanjutnya adalah Forifying Demonic Lotus Flame, bagian dari sebuah peta kuno yang bisa membantu menemukan harta karun kuno. Yellow pun memastikan agar Soyan mendapatkan pecahan peta kuno satu itu. Orang lain tidak mengerti karena mengira itu hanyalah kain biasa yang sangat tidak berguna. Bahkan mereka bertanya bukankah itu hanyalah sebuah lap, jadi hanya buang-buang uang saja untuk membelinya. Tapi tidak dengan Soyan. Ia langsung menawar dengan harga 110.000. Saat mengira tidak ada yang menawar lagi, tiba-tiba Fan Ling ikut menawar. Tetua Sekte Darah pun memperingatkan Fan Ling untuk apa menawar barang tidak berharga tersebut. Soyan pun kembali menaikkan harganya. Tapi lagi-lagi dibalas oleh Fan Ling. Yellow pun menyuruh Soyan untuk berhenti menawar. Tujuannya supaya nilai peta itu tidak diketahui oleh orang lain. Takutnya jika telah ketahuan, orang-orang kuat lain juga bakal ikut terlibat. Walaupun Fan Ling mendapatkannya, ia juga tidak akan mengetahui rahasia yang ada di dalam peta itu. Jadi cukup biarkan Fan Ling mendapatkannya saja kali ini dan Soyan pun membiarkan Fan Ling mendapatkannya. Proses lelang pun dilanjutkan, sudah begitu banyak barang lelang yang terjual. Sementara Soyan berhasil mendapatkan jamur api inti bumi, salah satu bahan yang diperlukan untuk membuat pil roh bumi untuk membangkitkan sang guru. Barang lelang yang berikutnya adalah keterampilan bela diri kelas bumi, yaitu langkah 3000 petir, membuat penggunanya bisa bergerak secepat petir.
Erhan sangat ingin mendapatkannya untuk menutupi kekurangan dari keterampilan Black Skeletonnya. Sementara Xiaoyan bingung siapa yang berani melelangkan keterampilan kelas bumi ini, dan itu sangat disayangkan. Tapi perlu diketahui barang-barang lelang di kota ini rata-rata adalah hasil curian dan diperoleh secara ilegal. Jadi tidak berani melatihnya karena takut ditemukan oleh pemilik aslinya. Dan pilihan yang terbaik lebih baik dijual saja. Xiaoyan pun sadar barang ini tidak akan bisa ia dapatkan karena harus bersaing dengan orang-orang kuat di sana. Bahkan Erhan ia langsung menawar 5 juta koin emas. Tetua King Lin juga ikut-ikutan menawar, begitu juga dengan si Fan Li. 3 orang ini orang yang paling kaya di sini. Erhan pun langsung menawar 8 juta. Pendapatan itu seharga dengan pendapatan beberapa tahun keluarga Miter. Hal itu membuat Xiaoyan penasaran kira-kira barang apa lagi yang ada di pelelangan terakhir nanti. Erhan pun langsung menawar 10 juta sehingga mereka pun menyerah. Menyerah menawar bukan berarti menyerah untuk mendapatkan harta itu. Keterampilan langkah 3000 petir pun berhasil terjual dengan seharga 10 juta koin emas. Dan akhirnya sampai ke barang lelang terakhir. Barang kali ini dilindungi dengan sangat ketat. Semua penjaga pun ditempatkan di segala sudut rumah lelang. Bahkan barang itu dilindungi oleh sebuah penghalang. Dan Yalo merasakan ada sosok yang sekuat Hai Bodo. Yalo pun yakin sosok itu merupakan pemimpin dari sekte 8 gerbang. Harta yang begitu luar biasa membuat pemimpin 8 gerbang besar turun tangan langsung. Dan diperlihatkanlah hartanya. Melihat aura dingin yang keluar dari kotak itu, kemungkinan pil obat itu kelas 7 yang sangat sulit untuk dibuat. Bahkan jika berhasil dibuat, maka akan memicu fenomena langit dan bumi. Dan orang yang bisa memurnikan pil tingkat 7 itu, mereka semua adalah generasi Master Agung. Dan seperti inilah bentuk pilnya. Dilapisi oleh naga di sekitarnya yang bernama pil naga mistik Yin dan Yang. Sungguh harta yang luar biasa yang bahkan mengejutkan Yalo sekalipun. Pil ini dibuat dengan 2 inti binatang iblis naga tingkat 6 atau setara dengan Do Emperor. Tentu orang-orang kaya bersemangat untuk mendapatkannya. Namun pil naga ini bukan untuk menaikkan kekuatan penggunanya, melainkan membuat penggunanya bertahan setelah menerobos. Diceritakan juga ada seorang master yang bernama Feng Xian, di mana Master Feng itu masih berada di duo Ancestor bintang 9 dan bertarung melawan para musuh lamanya. Master Feng itu menang tapi terluka parah hingga sekarat. Namun untungnya ia mendapatkan pil naga ini dan menggunakannya. Dengan pil itu pun ia berhasil membuat kekuatannya tidak menurun dan bertahan setelah menerobos. Tidak butuh waktu lama, Master Feng pun bisa menerobos ke Do Veneret dalam kurun waktu 7 tahun. Itu sungguh luar biasa. Sehingga Fan Ling pun melaporkan kepada ayahnya bahwa ada barang yang sangat penting kali ini. Barang lelang kali ini juga tidak dihargai dengan koin emas, melainkan memenuhi 2 hal dari sang pemilik pil ini. Tentunya hal itu sangat mengejutkan mereka semua. Dengan pil yang luar biasa seperti ini, otomatis permintaannya juga tidak mungkin sederhana. Sehingga Yalo menyuruh Xiaoyan untuk pergi dari sana saja karena ia yakin dengan kemampuan Xiaoyan sekarang tidak akan bisa bersaing mendapatkan pil naga mistik Yin dan Yang ini. Sehingga Xiaoyan pun memutuskan untuk pergi. Xiaoyan pun menemui manajer Hu untuk mengambil hasil dari lelang yang ia dapatkan, di mana Xiaoyan mendapatkan 930.000 koin emas ditambah dengan jamur inti api dan biaya penitipan barang lelang di sana itu sangat mahal hingga 10%. Namun saat Xiaoyan ingin pergi, manajer Hu mengajak Xiaoyan untuk menemui ketua 8 gerbang yang ingin menemuinya. Karena ketua gerbang 8 sangat tertarik kepada Xiaoyan. Akan tetapi di sana Xiaoyan menolak semua itu dengan halus karena masih ada urusan. Dan ternyata ketua sekte 8 gerbang itu adalah Yuan Yi yang merupakan salah satu orang terkuat dari ke-10 daftar hitam. Yuan Yi sangat ingin mengetahui identitas Xiaoyan, bahkan mengirimkan beberapa orang untuk mencari tahu identitasnya Xiaoyan. Karena dengan mereka berhasil merekrut Xiaoyan,
yang merupakan alkemis tingkat tinggi, maka sekte 8 gerbang mereka itu tidak perlu takut lagi kepada Kaisar Obat alias Hang Fei. Dikarenakan mansion ularnya menang, maka dia akan menemui orang-orang dari mansion ular surgawi untuk menyerahkan serah terima pil naga mistik Yin dan Yang. Sementara di sisi lain, Xiaoyan yang menyadari jika ada orang-orang dari sekte 8 gerbang yang mengikutinya. Merasa diremehkan, Xiaoyan pun menunjukkan kemampuannya dengan cara berhasil menghilang tanpa jejak. 人呢？小爷的真身，你怕是没记。 Tujuan Xiaoyan selanjutnya adalah mencari Fan Ling untuk merebut salah satu bagian dari peta kuno. Sementara orang-orang dari mansion ular yang keluar dari kota Black Mark, tiba-tiba mereka terhenti di tengah hutan karena menyadari adanya musuh. Ternyata itu merupakan orang-orang dari sekte darah, sehingga pertarungan pun terjadi. Tapi sayangnya mereka kali ini terkepung. Sekte darah meminta untuk menyerahkan pil naga mistik Yin dan Yang yang ia dapatkan. Tentu saja pil itu tidak akan diserahkan, sehingga pertarungan pun kembali berlanjut. Para murid sekte darah diberikan kekuatan seperti mayat hidup sudah tertusuk tapi masih bisa bertarung. Sementara itu, Yalo merasakan banyak sekali napas yang kuat di hadapannya. Yalo bahkan merasakan napas yang cukup familiar. Di sisi lain, Qin Ling membantai mereka satu persatu, bahkan tetua sekte darah pun berhasil ia kalahkan. Namun, tiba-tiba muncul kawanan kelelawar yang menghabisi dan menghisap darah para murid mansion ular. Dan yang tersisa hanya Qin Ling seorang. Qin Ling pun dibantai habis-habisan, yang ternyata itu adalah Fan Lao yang merupakan ketua sekte darah dan juga ayahnya Fan Ling. Tidak tanggung-tanggung, Fan Lao pun berada di danah Do Emperor. Qin Ling pun mengancam jika sampai mereka mendekat, maka pil naga itu akan ia hancurkan. Namun sayangnya Qin Ling kurang cepat sehingga Fan Lao berhasil merebut pil itu dari tangannya. Fan Lao pun menyuruh mereka semua untuk kembali sementara ia akan melawan Qin Ling. Dan pertarungan pun kembali terjadi. Sayangnya di sini Xiaoyan tidak bisa membantu Qin Ling. Jadi pilihan terbaik adalah mengikuti kelompoknya Fan Ling. Tengah jalan, mereka bertemu dengan orang-orang dari makam Black Skeleton yang menghapus jejak mereka ke sekte. Mereka di sini terdiri dari 2 Do Spirit, 1 Do Grandmaster, dan sisanya Do Faktisioner. Fan Ling yang sombong dan percaya akan kekuatannya pun memutuskan untuk mencegat mereka. Namun, ketua sekte memperingatkan jika prioritas utama mereka sekarang adalah membawa pulang pil naga tersebut. Namun apa mau dikata, Fan Ling yang sombong tetap melancarkan rencananya. Hal ini juga memberikan kesempatan kepada Xiaoyan agar bisa merebut peta kuno saat mereka bertarung. Sementara Fan Ling dan komplotannya mulai melawan Black Skeleton. Pada akhirnya tersisa Erhan seorang. Ia mengancam akan balas dendam jika sampai ia terbunuh. Namun semua itu sia-sia saja karena Fan Ling menghabisinya dan mengambil cincin penyimpanannya. Sehingga langkah 3000 petir pun berhasil Fan Ling dapatkan. Akan tetapi tidak lama dari itu ia membongkar persembunyian Xiaoyan yang ternyata sudah sedari lama Fan Ling mengetahui Xiaoyan yang sudah mengikutinya. Dan Xiaoyan pun hanya tersenyum kecil. Ternyata Fan Ling yang menyadari kehadiran Xiaoyan itu, ia tahu jika Xiaoyan mengincar pecahan peta kuno dari lelang yang ia dapatkan sebelumnya. Fan Ling pun penasaran ada rahasia apa di dalam pecahan peta itu. Karena Xiaoyan tidak mau menjawab, maka pertarungan pun terjadi. Di sana Fan Ling meremehkan Xiaoyan dan ingin melawannya sendiri, sehingga duel 1 lawan 1 pun terjadi.
Pan Ling menyadari kekuatan Xiaoyan yang sangat kuat, namun untungnya Xiaoyan masih berada di ranah Do Grandmaster. Praktisi Do Spirit itu memang hebat, namun Xiaoyan merasakan ada kekosongan dari dokinya Fan Ling. Fan Ling pun berterima kasih kepada Xiaoyan karena ia menjadi mengetahui ada sebuah rahasia di pecahan peta yang ia dapatkan. Kemudian Fan Ling pun mengeluarkan teknik tapak transformasi tulang darah untuk membantai Xiaoyan. Ini merupakan keterampilan yang diwariskan oleh ketua sekte kepadanya. Yalo yang menyadari dengan kemampuan Xiaoyan sekarang itu bukanlah tandingan praktisi Do Spirit, sehingga Xiaoyan menggunakan metode rahasianya yaitu perubahan teratai hijau. Metode ini merupakan 3 perubahan misterius api surgawi tingkat pertama, sehingga adu kekuatan pun terjadi begitu sengit. Pada akhirnya, Fan Ling pun terpental. Fan Ling menyadari jika Xiaoyan itu memiliki api surgawi. Ketua sekte pun meyakinkan mereka harus segera pergi dari sana karena api surgawi itu sangat mematikan bagi sekte darah mereka. Akan tetapi, Fan Ling tetap keras kepala. Ia berpikir akan menahan Xiaoyan di sini sambil menunggu kedatangan ayahnya. Sementara di sisi lain, Pan Lao yang berhasil mengalahkan Qin Ling, setelah itu ia pun secepatnya pergi ke arah Fan Ling anaknya itu. Sementara Fan Ling yang sudah ketakutan, ia membawa-bawa nama ayahnya yang berada di ranah Do Emperor. Yalo pun menyuruh Xiaoyan untuk menyelesaikan ini secepatnya, sehingga pertarungan pun terjadi lagi. Xiaoyan terus dikeroyok habis-habisan oleh mereka. Namun semuanya ia bakar habis dengan api surgawinya, bahkan tetua sekte darah sekalipun. Tersisa Fan Ling seorang yang mencoba melarikan diri. Namun pada akhirnya Fan Ling pun terbantai terkena tusukan tepat di tengah perutnya dengan ular 7 warna milik Xiaoyan. Teknik 3 perubahan misterius api ini memang sangat luar biasa, tetapi teknik itu terlalu banyak mengkonsumsi energi Xiaoyan. Yalo bahkan sampai keluar memuji perkembangannya Xiaoyan dalam menahan teknik ini. Namun tiba-tiba Yalo merasakan nafas Fan Lao yang mendekat sehingga mereka pun secepatnya kabur. Sementara Fan Lao yang akhirnya sampai, di sana ia melihat begitu banyak mayat Black Skeleton yang bergeletakan. Dan pada akhirnya ia melihat mayat anak kesayangannya yaitu Fan Ling. Saat mencoba melihat memori anaknya, Fan Lao mulai menandai kepalanya Xiaoyan. Fan Lao berjanji akan memberikan balas dendam penderitaan dengan tusukan 10.000 pisau, tidak peduli ia siapa. Sementara itu Yalo memastikan jika mereka sudah aman dari kejarannya Fan Lao. Ketiga pecahan peta kuno juga sudah terkumpul, tersisa satu lagi agar mereka bisa mendapatkan Forgiving Demonic Lotus Flying. Kemudian juga Xiaoyan membuka pil naga mistik Yin dan Yang yang berhasil Xiaoyan curi. Yalo secepatnya menyuruh Xiaoyan memakan pil itu karena jika disimpan semakin lama itu hanya akan mendatangkan semakin banyak bahaya. Sehingga tanpa basa-basi Xiaoyan pun kemudian memakannya. Namun setelah menelan pil itu, Xiaoyan tidak merasakan reaksi apapun. Xiaoyan pun mengira jika itu hanyalah pil palsu. Sedangkan katanya itu adalah pil tingkat 7, namun tidak ada reaksinya. Yalo pun mengatakan jika pil naga itu akan bereaksi keras ketika bertahan setelah menerobos, dan kesempatan untuk mendapatkan manfaat tidak terduga di saat menghadapi situasi hidup dan mati itu hanya ada sekali dalam seumur hidup. Akan tetapi Xiaoyan harus ingat, reaksi penyiksaan luar biasa itu akan muncul, bahkan tidak ada satu orang pun bisa menahannya. Reaksi yang luar biasa, bahkan sampai Do Ancestor itu juga kesulitan menahan kesakitannya. Sekalipun sang Master Feng Xian yang diceritakan di pelelangan itu hampir tidak kuasa menahannya waktu itu. Mendengar hal itu, Xiaoyan menduga Yao cukup mengenal sang Master Feng Xian itu. Yao hanya menjawab ia akan menceritakan kisahnya perlahan-lahan tentang urusannya di masa mendatang. Yalo pun menyarankan agar Xiaoyan segera menyerap sebagian energi naga dari pil itu.
karena pil naga itu dibuat dengan inti naga tingkat 6 dan jika Xiaoyan berhasil menyerapnya serta kemudian dikombinasikan dengan keterampilan bertarung dengan tipe gelombang suara, maka itu akan menjadi serangan pembantaian yang super kuat. Kemudian Xiaoyan pun mencoba menyerap energi naga dari pil itu. Dan 2. Dan akhirnya berhasil. Reaksi yang sangat luar biasa. Xiaoyan berhasil mewarisi energi naga. Namun dengan kemampuan Xiaoyan yang sekarang masih terlalu berbahaya menggunakan energi naga untuk mengeluarkan gelombang suara, bisa-bisa tenggorokannya itu pecah. Sehingga energi naga itu harus digabungkan dengan keterampilan gelombang suara. Selain semua itu, Xiaoyan lebih penasaran karena sepertinya gurunya ini sangat familiar dengan pil naga Yin dan Yang yang Xiaoyan dapatkan dari tangan Fan Ling. Yellow pun hanya terdiam dan memandang di kejauhan. Lalu Yellow mengungkapkan jika pil naga mistik Yin dan Yang itu adalah ciptaannya. Tidak heran Yellow tahu banyak soal pil itu, bahkan ia tahu ada energi naga di dalamnya. Dikatakan Yellow hanya 2 orang yang bisa membuat pil naga itu. Yang pertama Yellow dan yang satunya lagi adalah murid terhebatnya yang pernah ia anggap sebagai penerus sempurnanya, yaitu Han Feng. Sampai Han Feng diselamatkan oleh Yellow dari reruntuhan es. Diasuh layaknya anak sendiri, kemampuan memurnikan pil juga tidak kalah dengan Xiaoyan dan akhirnya Han Feng menjadi alkemis terbaik. Namun pada suatu hari Han Feng memilih berkhianat, membuat Yellow menjadi seperti sekarang ini bersemayam di cincin hitam agar tidak menjadi target aula jiwa. Xiaoyan pun yakin akan bertemu dengan Han Feng di kota Black Mark ini cepat atau lambat. Namun masalahnya Yellow tidak bisa keluar sesuka hati karena sekarang ini ia diawasi oleh aula jiwa. Dan Xiaoyan yang kemampuannya jauh di bawah Han Feng, mau dinilai dari tingkat Doki ataupun kemampuan alkemis, semuanya berbeda jauh. Namun Xiaoyan meyakinkan Yellow jika ia tidak akan salah menilai untuk kedua kalinya. Dan Xiaoyan berjanji akan melampaui Han Feng, si murid pengkhianat tersebut. Yellow hanya bisa bangga kepada Xiaoyan dan percaya kepadanya. 绝不会看错第2次，我药尘也相信。 Dan waktunya bagi Xiaoyan untuk segera pergi ke Akademi Jianan untuk menemukan Fallen Heart Flame dan memurnikan tubuh untuk sang guru. Namun Yellow memperingatkan agar Xiaoyan berusaha sendiri karena Yellow tidak bisa asal keluar sekarang ini. Apalagi orang-orang dari Akademi Jianan itu tidak bisa diremehkan. Singkat cerita, mereka pun berangkat. Xiaoyan harus turun dan masuk ke kota Vincent terlebih dahulu. Di sana ia menyadari jika Akademi Jianan itu begitu kuat, bahkan sampai bisa menekan orang-orang dari domain Black Corner. Di sana juga ada pohon kematian yang membuat orang-orang ketakutan. Uniknya untuk memasuki kota Vincent, mereka harus meminum pil khusus yang dibuat oleh mereka yang bisa mendeteksi aura pembunuh. Dan ketika orang yang diminumnya itu memiliki niat membunuh di kota, maka akan langsung memancarkan tanda cahaya merah, sehingga bakal ditangkap oleh orang yang bertanggung jawab di kota tersebut. Xiaoyan pun bertanya apakah murid akademi itu boleh atau tidak meminum pil tersebut. Mereka pun ingin mengetahui nama, umur, dan gurunya Xiaoyan. Dan ternyata Xiaoyan itu masih muda banget, baru berumur 18 tahun. Gurunya bernama Rolin yang waktu itu bersama Sun Er. Mendengar nama Xiaoyan, mereka pun langsung mengenalinya, apalagi Xiaoyan yang baru masuk akademi langsung mengambil cuti 2 tahun untuk pergi ke Kekaisaran Jiama. Kebetulan juga kompetisi kualifikasi akademi itu akan dimulai besok, jadi malam ini Xiaoyan akan diantar ke akademinya langsung, sehingga Xiaoyan pun berangkat dengan menggunakan kapal terbang di sana. Keesokan harinya, kompetisi kualifikasi pun sudah dimulai. Sun Er di sini dipuji-puji oleh semua orang karena kehebatannya. Sun Er bisa menang dalam waktu yang sangat singkat, bahkan semua tetua matanya langsung tertuju kepadanya. Pertandingan selanjutnya adalah Shui Beng dari kelas 3 Xuan melawan Xiaoyan dari kelas 3 tingkat Huang. Shui Beng yang sudah di atas arena, namun Xiaoyan tidak kunjung muncul, membuat semua orang mulai membicarakan Xiaoyan hal-hal negatif, bahkan si Baisan itu mengatai Xiaoyan pengecut. Sun Er hanya terdiam dan merasa sangat sedih. Akan tetapi saat Sun Er memalingkan badannya,
Tiba-tiba saja Xiaoyan pun muncul dengan begitu fenomenal, membuat seluruh arena berguncang akan kehadirannya. Semua mata pun langsung tertuju kepada Xiaoyan. Dikatakan Sui Beng, Xiaoyan jelas tidak layak untuk berdampingan dengan Sun Er. Sementara di sisi lain, seorang wanita yang bernama Hujia, ia bingung. Apa yang membuat Sun Er begitu menyukai Xiaoyan yang menurutnya Xiaoyan terlihat biasa-biasa saja. Akan oleh Sui Beng, dari hari ini sampai ke depannya, Xiaoyan akan terus mendapatkan masalah, jadi ia akan membantai Xiaoyan di hadapannya Sun Er. Semua ejekan itu dibalas oleh Xiaoyan dengan begitu santai dengan berkata, semuanya tidak berkedip melihat pertarungan ini. Akan tetapi, pada akhirnya hanya dengan satu pukulan Sui Beng terbantai. Bahkan, senjatanya hancur lebur membuat orang-orang kaget bukan main. Sangat-sangat ingin membantai Xiaoyan nanti. Sementara itu, Sun Er dan Xiaoyan yang sedang asik melihat rembulan yang begitu indah. Ternyata guru Rollin juga menguping semua ceritanya Xiaoyan. Ia pun merasa tidak heran. Xiaoyan yang begitu pesat perkembangannya itu tahun ini sangatlah luar biasa. Xiaoyan pun mengajak Sun Er untuk mengobrol hal penting di dalam kamar. Ataukah tidak? Sun Er pun meyakinkan itu bukanlah mereka. Dia hanya membutuhkan kemampuan tingkat Do Emperor atau Do Huan. Namun seingat Xiaoyan, keluarga Xiaoyan itu tidak pernah berhubungan dengan praktisi tingkat Do Emperor. Singkat cerita, Ling Ying pun siap menjalankan semua perintah dari Sun Er tersebut. Begitulah alur cerita dari film ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton, subscribe, like, dan men-share film ini. Untuk saran dan kritikan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film Battle Through the Heavens Season 5 episode 1 sampai dengan episode 5 ada di deskripsi. Terus pantengin channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan kelanjutan dari film ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.